selamat datang di podcast seputar dengan kesehatan dengan saya Nurdila Mauliza sebagai host. Saya Zurahmi sebagai editor dan kameramen. Dan saya Isnidar Syafutri sebagai narasumber. Dengan saya Zakia Tinia sebagai narasumber. Saya Zahra Tulewi Afina sebagai narasumber. Saya Maulia Rizky, saya sebagai narasumber. Saya Zia Putri Roisha, saya sebagai narasumber. Saya Warda Penusnya sebagai narasumber. Dengan saya Winda Hafizatul Ilma, saya sebagai narasumber. Kami akan membahas apa sih hipotiroidisme itu. Baiklah, kita sudah kedatangan dua narasumber nih dari kampus Poltekkes. Kami mau nanya-nanya nih tentang seputar apa sih hipotiroidisme itu? Hipotiroidisme itu suatu kondisi tubuh akibat rendahnya kadar hormon tiroid dalam tubuh. Apa sih penyebab dari hipotiroidisme itu? Penyebab paling sering ada di penyakit autoimun yang disebut dengan Hashimoto tiroiditis, di mana sistem tubuh ini malah menyerang kelenjar tiroiditis ataupun dia kekurangan iodium. Ingat, iodium adalah bahan baku hormon tiroid. Ada juga kasus yang disebabkan oleh terapi radiasi di leher, yang kedua adalah operasi tiroid, yang ketiga adalah efek obat tertentu. Oh, berarti hipo ini termasuk penyakit yang serius juga ya? Baik, terima kasih untuk Yusnida dan Zakia. Selanjutnya kita akan panggil narasumber berikutnya. Setelah ini dengan narasumber berikutnya kita akan bahas seputar tentang gejala hipotiroidisme itu apa. Oke, gejalanya itu sering muncul pelan-pelan. Jadi banyak pasien itu nggak tahu kalau misalkan dia itu terkena penyakit hipotiroidisme. Biasanya pasien itu merasa gampang kelelahan, naik berat badan secara drastis, terus dia rambutnya sering rontok, kulit kering, bahkan daya konsentrasinya itu menurun. Dan dalam kondisi medis itu kalau misalkan udah parah, biasanya kami sebut myxedema. Itu gejalanya. Cara mendiagnosanya itu gimana sih? Biasanya tuh cara diagnosisnya tuh lewat tes darah. Dokter biasanya bakal periksa kadar TSH dan T4 bebas. Karena di hipotiroidisme tuh TSH kita tuh bakal tinggi, jadi tubuh merangsang tiroid berusaha untuk bekerja lebih keras. Dan T4-nya itu rendah, jadi dia nggak memiliki lagi hormon. Sedangkan T4-nya tuh rendah, jadi hormon yang diproduksi tidak mencukupinya. Nah, gitu deh cara mendiagnosisnya. Oh, berarti TSH-nya itu semakin tinggi ya bila kita terkena hipotiroidisme, dan T4-nya itu rendah. Ya. Terima kasih untuk Zia dan Zahra. Selanjutnya kita akan panggil narasumber berikutnya. Baik, kita dengan narasumber berikutnya. Saya akan bertanya nih seputar dengan pengobatan. Bagaimana sih cara pengobatan hipotiroidisme itu? Jadi pengobatan utamanya adalah levothyroxine, yaitu obat pengganti hormon tiroid. Obat ini diminum setiap hari. Dan dosisnya disesuaikan berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Jadi dengan pengobatan yang rutin, pasien akan bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kalanya. Jadi hipo itu nggak bisa sembuh total ya? Tapi bisa dikontrol ya? Nah, betul banget nih, walaupun hipo nggak bisa sembuh dengan total, tapi kita bisa kontrol nih. Yang penting pasien disiplin minum obat, kontrol rutin ke dokter, dan juga gaya hidup sehat. Baik, jadi kesimpulan hipotiroidisme itu kondisi kekurangan hormon tiroid yang bikin metabolisme kita melambat. Gejalanya memang sedikit samar, tapi kalau kita waspada dan bisa menangani dengan baik. Nah, teman-teman, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil yang kita rasakan. Jadi, kalau kalian merasakan gejala-gejala tersebut, jangan lupa ke dokter ya. Bye-bye. Baik, itu tadi obrolan seputar dengan kesehatan hipotiroidisme. Sampai jumpa di episode selanjutnya.